Sahabat Benteng Songo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilansir dari Tebuireng Media, beliau Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik, yang biasa disapa akrab Gus Fahmi, adalah pengasuh Pondok Pesantren Putri Tebuireng. Beliau merupakan putra kedua dari KH Hazik Mahbub, menantu pendiri pesantren Tebuireng. KHM Hashim Asy'ari, artinya beliau adalah cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari atau pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama. Dalam penjelasan singkat beliau menyatakan tidak tertarik untuk membahas masalah nasab para Habib klan Ba'alawi, yang mana masalah tersebut dianggap oleh beliau telah selesai dan tidak penting untuk dibahasnya lagi. Beliau lebih fokus untuk membahas tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang sedang dibelokkan oleh sebagian para Habib dalam ceramah-ceramah mereka di panggung-panggung atau majelis-majelis mereka, yang mana mereka mengklaim bahwa berdirinya NU atas restu 5 orang habaib. Sahabat Benteng Songo, tidak ada asap kalau tidak ada api, begitulah ibarat yang tepat yang dapat kita gunakan dalam menyingkapi perihal terbongkarnya pembelokan sejarah berdirinya NU. Tentu, kita semua tahu bahwa terbongkarnya, diketahuinya dan trendingnya bahasan tentang pembelokan sejarah berdirinya NU semata tidak lepas atas dampak polemik nasab tersebut. Langsung saja, mari kita simak bersama penjelasan Gus Fahmi. Begini, setahu saya ketika kita ini membaca sejarah berdirinya NU, restu dari guru-guru Hadratus Syekh itu yang paling utama dan ditulis di buku yang ditulis oleh Cak Anam atau buku-buku sejarah NU, semuanya itu menulis bahwa sejarah berdirinya NU itu atas restu Syekhona Khalil sebagai gurunya Hadratus Syekh, yang dengan wasilah Kiai As'ad Syamsul Arifin sebagai murid daripada Syekhona Khalil yang dipasrahi untuk mengantarkan tongkat, tasbih dan bacaan Ya Jabar Ya Qahar itu kepada Hadratus Syekh. Nah, dan Kiai As'ad itu wafat tahun 1990. Beliau sempat menceritakan bagaimana restu dari Syekhona Khalil itu diberikan kepada Kiai Hashim. Nah, dan videonya itu ada karena beliau pelaku, ya pelaku. Sehingga akhirnya itulah yang ditulis di buku-buku sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Adapun klaim bahwa kalau nggak salah saya pernah dengar itu ada seorang Habib yang mengatakan bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama itu atas restu 5 orang habaib. Nah ini tentu perlu diteliti. Ya, saya sampai ada yang bertanya, ada yang menjabri saya masalah, karena itu saya sampaikan ketika saya pengajian di mana, di Purwokerto kalau nggak salah, itu saya sampaikan dan dipotong memang oleh yang ngedit itu, hanya itu saja yang disampaikan. Kalau kita lengkap sebenarnya itu tidak ada nasab, tapi murni sejarah. Jadi saya lihat ada yang menjabri saya, bukankah satu yang wajar apabila Hadratus Syekh itu kalau mau melakukan sesuatu selalu minta restu gurunya? Ya saya jawab, ya tradisi santri biasanya begitu. Saya yakin. Cuma masalahnya ini sejarah. Sejarah itu tidak bisa berdasarkan keyakinan dan perasaan. Sejarah itu ada bukti, ada hitam di atas putih, ada dokumen, ada manuskrip, kalau perlu ada prasasti, syukur-syukur ada saksi pelaku. Ya, itu pun tidak cukup. Jadi ini bukti-bukti ini semua nanti itu harus diverifikasi, divalidasi, diteliti. Nanti kalau memang itu benar, nah barulah kemudian ini dianggap sahih. Makanya saya sampaikan ke orang yang japri saya itu, kalau memang panjenengan ada bukti, ada manuskrip, ada dokumen, ada prasasti yang menunjukkan bahwa berdirinya NU itu atas restu 5 orang habaib, itu tolong sampaikan ke saya. Nanti biar saya yang mengumumkan kepada publik dari Tebuireng, yang mengumumkan bahwa berdirinya NU itu juga atas restu 5 orang habaib. Tapi kalau itu belum ada, ya wallahu a'lam. Kalau ada kita terima, ya, karena itu sejarah. Ya, tetapi selama itu belum ada bukti, belum ada fakta, dokumen yang mendukung, maka keyakinan kami bahwa
pendirian NU yang paling utama itu adalah atas restu Syekhona Khalil. Jadi itu. Jadi begini, sebenarnya harus dipisahkan polemik nasab dengan sejarah. Apa yang saya sampaikan, disampaikan oleh Kiai Musta'in juga, itu sebenarnya murni masalah sejarah. Tidak ada hubungannya dengan nasab. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak membahas nasab. Karena bagi kami itu bab nasab itu sudah selesai. Artinya kewajiban kita untuk menghormati, memuliakan semua orang. Mau zuriyahnya Kanjeng Nabi dari jalur Ubaidillah, dari jalur Wali Songo, dan menghormati orang lain. Sebenarnya menghormati, memuliakan orang itu kan perintahnya agama. Jadi bukan hanya zuriyahnya Kanjeng Nabi saja yang harus dihormati, bukan hanya zuriyahnya Wali Songo saja yang dihormati, siapapun. Karena perintahnya Allah itu kan kemuliaan itu letaknya di ketakwaan. Nah, jadi kita nggak tertarik lah dari membahas nasab itu, karena bagi kami terus terang saya selalu menyampaikan ke jamaah ketika ngaji itu, jadi orang itu dilihat dari adab dan akhlaknya. Jadi karena adabul mar'i khairun min nasabihi, adab seseorang, akhlak seseorang itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan nasabnya. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih mulia. Zuriyahnya siapapun, mau zuriyahnya baginda Nabi, mau zuriyahnya Wali Songo, jangan merasa lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Kan sudah jelas ucapan saya.